Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama pandemi ini. Kami boleh berkumpul hari ini memuji dan menyembah Engkau semua hanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Sebentar kamu dengarkan firman-Mu, Kau buka hati kami, Kau buka telinga kami supaya setiap firman yang disampaikan bisa tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Kau rapi hamba-Mu, Kau rapi kami semua Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami kembalikan segala pujian, segala hormat, dan segala syukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Shalom semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya pada tim penggembalaan setempat, Kodafi. Thank you Om untuk bisa kesempatan melayani hari ini. Shalom Brian, happy to have you. Ya, saya berdoa semua baik ya keadaannya. Udah lama saya nggak ketemu nih sama kalian semua. Nggak kerasa udah beberapa tahun sekarang. Dari awal pandemi ini aja udah 1,5 tahun lebih ya. Dan nggak kerasa kita sekarang ini udah ngelewatin pertengahan bulan September. Udah bulan ke-9 ini loh. Nah, sepertiga tahun lagi kita udah masuk tahun yang baru ini, cepet banget ya. Dan dengan keadaan saat ini di mana-mana di negeri ini dan di seluruh dunia, kita berharap dan berdoa terus ya supaya keadaan akan secepatnya membaik, supaya nanti kita bisa ketemu dan ngumpul lagi offline. Oke. Dengan itu tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah tema bulan ini adalah Battle Conquerors. Wah, penakluk. Dan berhubungan dengan tema besar itu, hari ini saya diminta secara khusus untuk berbagi mengenai citra diri, yang bisa juga disebut sebagai identitas diri. Saya sendiri lebih suka menggunakan kata identitas, karena saya rasa kata identitas ini lebih kuat dan menjelaskan konsep ini, lebih mantap ya. Dan hal ini penting, karena saya percaya memang peperangan terbesar yang berlangsung di generasi ini, bukanlah peperangan secara fisik, tapi ada di sini dan di sini, dalam hati, pikiran, dan tentunya roh kita, men. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu identitas diri? Dan definisi yang saya temukan dari identitas diri atau self-identity adalah pada intinya bagaimana seseorang memandang dirinya, dan pada intinya pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya dan juga ekspektasinya harus menjadi apa atau bagaimana dirinya. Dan mengenai hal ini saya mengetahui bahwa ini bisa menjadi sangat sulit, khususnya untuk anak-anak muda hari-hari ini di zaman ini untuk menemukan identitas dirinya dengan semua hal yang terjadi di budaya kita sebagai sebuah budaya yang moralitasnya semakin fleksibel dan terbuka, sebuah budaya yang mengiklankan toleransi bahkan terhadap hal-hal yang rusak, sebuah budaya yang mengalami kebingungan dan pada akhirnya sebagai hasilnya krisis identitas. Sebagian besar generasi ini telah kehilangan arah, teman-teman, di tengah kebingungan dunia, kebisingan dunia, dan dalam budaya zaman ini. Jadi bagaimana nggak susah dan membingungkan untuk anak-anak muda, untuk generasi kita, teman-teman. Di sebuah budaya di mana sepertinya semuanya fleksibel, semuanya abu-abu, semuanya ditoleransi. Jadi tidak ada arah yang jelas dan baik yang bisa membimbing anak-anak muda untuk menemukan identitas dirinya. Jangankan kita ngomong secara rohani, ini dari aspek kehidupan biasa aja sebagai anggota masyarakat, teman-teman. Banyak anak muda yang tidak mempunyai arahan yang baik. Apalagi yang tidak mempunyai figur orang tua sebagai pembimbing. Banyak juga yang tidak mempunyai pengaruh yang baik, teman-teman. Dukungan dari komunitas, contohnya sebuah komunitas gereja. Banyak anak muda yang harus menemukan identitas diri mereka sendiri. Dan apa hasilnya, teman-teman? Nah, manusia itu kan memang manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk dihargai, untuk merasa berguna, untuk merasa diterima dan divalidasi, untuk merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih berarti daripada diri mereka sendiri. Jadi secara alami, tanpa berpikir, kebanyakan orang akan bekerja keras untuk mengejar hal-hal yang menurut dunia menentukan harga diri dan identitas seseorang. Semuanya nangkep, dan secara tidak sadar hal ini akan membentuk identitas dan harga diri mereka. Mereka akan mendasarkan identitas dan harga diri mereka berdasarkan hal-hal tersebut. Contoh hal-hal yang umum seperti penampilan fisik, status sosial, status ekonomi,
pencapaian yang hebat dalam karir atau pekerjaan, hal-hal inilah yang sering dipandang oleh dunia. Inilah yang biasanya digunakan untuk mengukur dan juga membentuk identitas seseorang dalam komunitas dunia. Ya, dan banyak anak muda tanpa arahan yang jadinya membangun identitas dan harga diri mereka di atas fondasi ini, di atas pendapat orang lain, di atas validasi, di atas rasa diterima. Di mana mungkin kita berpikir kita hanya akan dipandang dan dihargai kalau penampilan kita sesuai standar dan ideal yang ditetapkan oleh tren, kalau status sosial kita mengesankan, kalau kita mencapai kesuksesan tertentu dalam karir atau pekerjaan. Nah, tapi masalahnya adalah kalau hal-hal seperti ini yang menjadi dasar dari harga diri dan identitas kita, jangan kaget ketika kita mengalami krisis identitas, atau ketika kita merasa kehilangan arah, atau harga diri kita ketika pendapat orang berubah, ketika kita tidak lagi dipuji orang, ketika kita sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan tren-tren yang baru, dan seterusnya ya. Tapi saya yakin kita semua di sini mengetahui lebih baik. Karena sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman, sebagai murid Kristus, kita harus mengerti satu hal, bahwa pendapat orang akan berubah, teman-teman. Budaya akan berubah. Tren-tren akan berubah dengan cepat. Tapi hanya ada satu, seperti yang dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, yang sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia adalah gunung batu yang kuat. Dia adalah jangkar yang ada supaya kita tidak terseret oleh arus dunia. Dan jika kita sungguh-sungguh mengerti dan mempercayai dan menghidupi identitas kita di dalam Kristus, maka kita akan cepat menyadari bahwa identitas dan harga diri kita itu jauh melampaui semua ukuran yang dipakai oleh dunia. Amin. Amin. Pada waktunya semuanya akan berlalu, teman-teman. Dan meskipun saya belum tua ya, saya masih nggak beda jauh mungkin sama teman-teman. Saya rasa hidup itu akan berlalu dengan cepat. Kita masih muda, kita mungkin tidak memikirkan, tapi di pandemi ini aja kita udah nggak terasa hampir 2 tahun loh, teman-teman. Lewat begitu saja. Ya, seperti yang dikatakan di Matius 90 ayat 5-6, saya akan bacakan saja. Matius 90 ayat 5-6 berkata, "Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu." Ya, waktu terus berjalan, dan hal-hal yang bersifat sementara, teman-teman, hal-hal yang ada di sekitar kita, tubuh kita ini, uang, rumah, pencapaian kita dalam karir, kerjaan, status sosial, semuanya akan hilang, semuanya akan berlalu. Tapi satu hal yang akan terus ada sampai selama-lamanya adalah apa yang ada di sini, roh kita, teman-teman. Dan kita sebagai anak-anak Kristus seharusnya mengerti hal ini. Ya, dengan itu berhubungan dengan tema hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah kisah di 1 Samuel 16 ayat 6-13. Kita boleh buka 1 Samuel 16 ayat 6-13. Saya rasa semuanya tahu cerita ini. Kisah mengenai Daud ketika dia dipilih dan diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel. Satu Samuel 16 ayat 6-13. Semuanya udah ketemu? Ya panjang ya kita baca ini ceritanya. Dikatakan ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Terus Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Dikatakan teman-teman, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman,
Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Dan sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, menurut pandangan manusia di budaya-budaya zaman dulu, teman-teman, dan bahkan sampai sekarang, ya, seorang raja itu melambangkan kuasa. Seorang raja itu melambangkan kekuatan dan kejantanan, ya. Dia adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin negaranya dengan otoritas, yang dipandang sebagai sumber inspirasi untuk rakyatnya, dan juga sebagai sosok maskulin yang bisa memimpin prajurit-prajuritnya untuk maju berperang. Dan kalau kita lihat di ayat 12 dikatakan mengenai Daud, bahwa ia kemerah-merahan mukanya, ya. Matanya indah, dan parasnya elok. Kalau kita lihat dari deskripsi ini saja, teman-teman, mungkin ini lebih cocok untuk menggambarkan seorang perempuan, seorang wanita, ya teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat pada waktu itu, menurut standar dan ekspektasi manusia, menurut standar dan ekspektasi budaya zaman itu, Daud itu bukan apa yang dibayangkan ketika seseorang menggambarkan seorang raja. Apalagi ketika waktu Samuel mengurapinya, teman-teman. Dia adalah yang paling muda di antara 8 bersaudara. Dan pada saat itu dia masih seorang anak, teman-teman. Bahkan Samuel pun seorang nabi, seseorang yang peka akan suara Tuhan dan mengenal suara Tuhan. Tidak menyangka bahwa Tuhan telah memilih dan menetapkan Daud sebagai raja atas bangsa Israel setelah Saul. Apalagi untuk orang lain, teman-teman, pada zaman itu, yang hidup mengikuti standar dan ideal dunia. Mereka mungkin bingung dengan pilihan Samuel, dengan pilihan Tuhan. Kita bisa lihat pada awalnya, Samuel mengira bahwa Eliab, anak pertama dari Isai lah yang Tuhan pilih dan akan angkat sebagai raja berikutnya. Dia berpikir pada dirinya, di ayat 16 dikatakan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, teman-teman, di ayat 17 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan, teman-teman, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Dengan kata lain, standar manusia bukanlah standar Tuhan. Dan ideal manusia bukanlah ideal Tuhan. Kita harus mengerti dan merenungkan ini, teman-teman. Roma 12 ayat 2. Apa yang dikatakan di Roma 12 ayat 2? Saya bacakan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini ayat kita udah sering dengar, ya teman-teman. Tapi hari ini saya mau membacakan ayat ini dari terjemahan. Saya juga baru pertama kali membaca terjemahan Alkitab ini. Namanya Alkitab Kabar Baik Bahasa Indonesia Sehari-hari. Atau disingkat sebagai BIS biasanya, kalau kalian melihat. Karena saya percaya dalam konteks identitas diri, terjemahan ini bagus dan sangat jelas. Dikatakan, Roma 12 ayat 2 sama ayatnya, saya akan bacakan. Di terjemahan BIS. Dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, dan yang menyenangkan hatinya, dan yang sempurna. Amin. Dikatakan dengan sangat jelas di terjemahan ini, teman-teman. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Dengan kata lain, janganlah ikuti standar-standar, norma-norma, ideal-ideal, tren, budaya dunia ini. Dari zaman dulu sampai sekarang, walaupun kondisi kehidupan dan budaya berbeda, teman-teman, prinsip garis besar bagi orang percaya, bagi murid Kristus itu masih sama. Dikatakan, janganlah ikuti norma dunia. Dengan kata lain, don't fit in. Stand out. Ya, teman-teman, stand out. Karena memang sebagai anak-anak dan murid Kristus, kita ini dikhususkan, teman-teman. Jadi jangan membangun identitas dan harga diri kalian dengan ukuran yang dipakai dengan dunia. Janganlah gampang mengikuti norma dunia, janganlah terlalu gampang mengikuti budaya, tren yang ada,
Jangan terlalu mencari validasi dari orang lain, dan jangan melakukan hal-hal ini kalau kita mengetahui bahwa ini menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita, teman-teman. Karena kalau kita membangun identitas kita berdasarkan hal-hal ini, kalau kita bekerja keras untuk diterima oleh dunia, oleh lingkungan di sekitar kita, dengan ukuran yang digunakan oleh mereka, dengan aturan yang dibuat oleh mereka, dengan standar dan ideal yang dibuat oleh mereka, pertanyaannya adalah, di mana ujungnya? Maukah kita uang yang banyak menentukan atau mendefinisikan identitas kita? Akankah ketenaran menentukan identitas kita? Atau mungkin tampang yang ganteng atau yang cantik? Apakah kita mau hal-hal ini mendefinisikan identitas kita? Karena semua hal yang saya sebut itu tadi, teman-teman, itu semua ada waktunya. Semuanya ada tanggal expired-nya ya. Dan waktunya tidak lama. Jadi kalau kita membiarkan hal-hal ini menentukan identitas dan harga diri kita, maka kita akan mempunyai identitas dan harga diri yang tidak stabil, yang bersifat sementara, dan yang pada akhir hidup kita tidak berarti, teman-teman. Dan ini bukan berarti kita mulai sekarang nggak usah memperhatikan penampilan kita, pembawaan kita ya, dan atau bermalas-malasan di sekolah atau di pekerjaan kita, tapi kita harus mengerti bahwa ini bukan segalanya. Ini bukan segalanya, teman-teman. Seperti yang dikatakan di Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita memang dipanggil untuk menjadi berbeda. Dan kadang memang ada resikonya ya. Ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus dipikul. Terkadang mungkin kita akan ditolak oleh orang, kadang mungkin kita tidak akan diterima dan dirangkul, mungkin kita akan dijauhi. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau kita pikirkan, semua pilihan yang kita buat dalam kehidupan kita ini ada resikonya ya. Cuma bedanya adalah resiko yang kita pilih untuk ambil itu ditentukan oleh apa yang menjadi prioritas utama di hidup kita. Semuanya nanggap? Karena tidak ada pilihan yang tidak mempunyai risiko, teman-teman. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau identitas kita berakar dalam Kristus, atau apakah kita mau mendasarkan identitas kita menurut standar dan ideal dunia? Ya. Dan ini penting untuk kalian tanya kepada diri kalian sendiri, kalian renungi dan pikirkan dan jawab sendiri apakah prioritas yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di Alkitab juga teman-teman, coba kita lihat. Kalau kita memperhatikan dari awal Alkitab sampai akhir, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan bahwa Tuhan sangat sering memakai orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat untuk mewakili Dia dan melakukan pekerjaan yang dahsyat di bumi. Ya, dan kita bisa melihat pola ini teman-teman dari awal sampai akhir. Kalau kita perhatikan orang-orang yang insignifikan menurut pandangan dunia, yang tidak dipandang, yang diremehkan, dan bahkan yang dianiaya, justru orang-orang seperti inilah yang Tuhan sering pakai. Ya, Nuh dikira orang gila oleh sekitarnya, Tuhan pakai. Abraham terlalu tua untuk mempunyai keturunan, tapi Tuhan pakai untuk menjadi bapa dari bangsa pilihannya, bangsa Israel. Yakub dikenal sebagai pembohong. Lea tidak dikenal oleh orang-orang sekitarnya karena penampilannya yang cantik, teman-teman. Tapi Tuhan memakainya untuk menjadi ibu dari 6 anak, yang menjadi 6 dari 12 suku Israel. Luar biasa, teman-teman. Yusuf tidak diterima dan dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri, tapi nantinya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Musa tidak pandai berbicara. Gideon yang tadinya penakut dipakai Tuhan untuk menjadi penakluk. Samson yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya juga dipakai Tuhan. Rahab pada waktu itu adalah seorang pelacur. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Yeremia dan Timotius, kayak teman-teman dan saya, meskipun muda umurnya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Daud, kita mengetahui semuanya kisah Daud, ya, orang yang jauh dari sempurna. Tapi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dikasihinya dan sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita lihat teman-teman, Tuhan memakai orang-orang yang mungkin tidak dipandang atau dihargai orang.
yang dibuang dan ditolak, yang ditertawai, yang dijauhi oleh sekitarnya. Dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan memakai orang seperti ini? Seperti yang tadi kita sudah lihat, karena dia tidak melihat di dalam mereka apa yang dilihat oleh dunia. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus ayat 1 ayat 25 sampai 29, teman-teman. Saya mau ajak kita buka 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29. Ini ada ayat yang menurut saya sangat penting, teman-teman ya. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29. Semua sudah ketemu? Saya bacakan aja ya. Dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Amin. Berarti teman-teman, karena sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah lebih kuat. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Semua supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Saya percaya kalau Tuhan bisa memakai tokoh-tokoh di Alkitab ini yang jauh dari sempurna. Saya percaya Dia juga bisa memakai kalian semua, men. Dan justru dalam segala kelemahan kita lah kuasa Yesus menjadi sempurna. Ya. Tapi kalau kita mau rencana Tuhan yang luar biasa ini terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman, kalau kita mau memenuhi potensi yang ada di dalam diri kita, maka kita harus pertama-tama menemukan dan juga menghidupi identitas kita di dalam Kristus. Ya. Dan untuk itu langkah yang pertama yang harus kita ambil adalah untuk menetapkan dan untuk mendasarkan identitas dan harga diri kita di dalam Kristus. Kita harus mantap dengan identitas kita di dalamnya, ya. Karena nggak akan gampang, Bang. Dunia dan si jahat akan mencoba untuk membohongi kita, teman-teman. Ya. Dunia akan menarik kita ke semua arah. Mereka akan membisikkan kepada kita bahwa kita tidak cukup baik, kita tidak berharga, kita ini, kita itu. Musuh akan mencoba untuk membuat kita bingung dan kehilangan arah dan identitas kita di dalam Kristus dengan berbagai macam cara dan kebohongan. Dan kalau kita tidak berakar kuat dalam identitas kita dalam Kristus, kalau kita tidak menjadikan Dia gunung batu kita, jangkar kita, maka kita pasti akan terseret arus dunia. Ya, saya mau bagiin ayat terakhir hari ini dari Yohanes 1 ayat 3 sampai 1. Ayat terakhir langsung aja saya bacakan, Yohanes 1 ayat 3 sampai 1. Dikatakan, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut apa, teman-teman? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, teman-teman. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan inilah identitas kita yang sejati, teman-teman. Sebagai anak-anak Kristus, ya. Dan mempunyai identitas dan menghidupi identitas kita dalam Kristus berarti bahwa kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Dan bukan cuma itu, kita harus memandang segala situasi dalam kehidupan kita, enak maupun tidak enak, kita harus memandangnya dari sudut pandang Dia. Dan dunia boleh mempunyai pandangannya. Dunia boleh mempunyai pendapatnya. That's okay. Tapi musuh tahu ketika anak-anak Kristus, ketika murid Tuhan, ketika murid Kristus, ketika kita bisa menyadari dan memperkuat identitas kita di dalamnya, ketika kita bisa mulai berakar di dalamnya, maka Tuhan akan pada akhirnya memenuhi rencananya atas hidup kita dan memperlengkapi kita untuk melakukan hal-hal yang dahsyat untuk kemuliaannya. Amin. Untuk itu, teman-teman, hari ini saya berdoa bahwa kita semua yang ada di sini bisa menemukan identitas kita dalam Kristus. Amin. Bisa berakar kuat dalamnya.
Dan saya mau kalian ketahui bahwa kalian sangat berharga di mata Tuhan. Kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Bahwa kita itu dikasihi. Dan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat atas hidup kita semua. Amin. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, kasih setiamu, karunia-Mu yang diberikan atas hidup kami, Tuhan. Hamba berdoa supaya Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami lama setelah ibadah ini telah berakhir. Engkau mengajar kami, Engkau membimbing kami dan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah firman yang disampaikan hari ini bisa tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapak, Kau yang berkati semua yang hadir hari ini. Kami kembalikan semua pujian, semua syukur, dan semua hormat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin. Yesus memberkati semuanya. Happy Sunday.